Bab 4345. Hanya Tuan Besar yang bisa menyelamatkan kamu. Oleh karena itu, pertempuran yang disajikan pada daftar peringkat langit kemungkinan besar terjadi di tempat yang lebih sentral di tanah warisan. Erikin menarik napas dalam-dalam, menantikannya. Kalau begitu, saat kita tiba di poin bintang besok, kita akan berteleportasi ke jarak tertentu, maka kita sudah tidak jauh dari Vinola Su dan yang lainnya. Akhirnya, sudah akan tiba waktunya untuk bertemu dengan Vinola dan yang lainnya. Namun, hukuman langit yang disebutkan oleh Pak Tua Sage tidak terjadi. Bahkan Erikin tidak bisa menebak bencana apa yang tidak bisa dia tangani di pinggiran wilayah laut ini. Setelah teleportasi ini, saatnya istirahat. Berpikir seperti ini, setelah transmisi terus-menerus, langit sudah gelap gulita. Setelah Fred mengaktifkan formasi teleportasi, Erikin melirik ke langit dan berpikir diam-diam. Dan teleportasi di ujung lainnya adalah sebuah pulau besar. Erikin terbang di udara, menyebarkan kerohaniannya dan menemukan bahwa tidak ada pulau, terlepas dari kerohanian atau ujung matanya. Ini mungkin mengapa formasi ditempatkan di sini. Teman seiman Cheng, aku menyarankan kamu untuk berdamai dengan Tuan Besar. Berjalan keluar dari formasi teleportasi, Fred berbicara dengan ekspresi rumit. Bencanamu tidak bisa dihindari dan kamu mungkin akan mati karenanya, hanya Tuan Besar yang bisa menyelamatkanmu. Kalian sangat peduli padaku karena takut kalian juga akan kena ganjarannya karena aku. Erikin mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja kami takut, Fred mengertakkan gigi dan berkata. Tuan Besar tidak pernah berbohong. Dia mengatakan bahwa itu adalah hukuman langit, jadi pasti mengerikan dan kami tidak ingin terseret karena kamu. Berbicara tentang ini, dua orang di samping Fred mulai gemetar. Tapi apakah kalian pernah berpikir bahwa ini mungkin kesempatan yang baik bagi kalian untuk mengubah pandangan kalian terhadap Tuan Besar? Kata Erikin dengan santai. Tidak mungkin. Hukuman langit tidak bisa diubah dan aku bisa merasakannya semakin dekat. Fred berkata dengan wajah pucat. Mungkin sudah datang, kamu akan tamat dan kamu juga akan mati. Aku bersedia mati untuk Tuan Besar, tapi aku tidak ingin mati di sini. Setelah Fred selesai berbicara, mereka bertiga mulai gemetar. Erikin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Mereka bertiga seharusnya tidak perlu begitu takut akan bahaya. Mereka benar-benar terintimidasi oleh kata-kata Pak Tua Sage ditambah kata hukuman langit yang membuat mereka hampir ambruk. Namun, malapetaka dirinya akan segera datang. Saat langit benar-benar gelap, Erikin menyalakan api unggun dan pada saat yang sama berkeliling pulau, lalu akhirnya mengatur formasi di luar ruang terbuka. Setelah formasi penyembunyian diaktifkan, aura 4 orang dan api benar-benar terlindung dan dunia luar tidak dapat merasakannya sama sekali. Tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Melihat Erikin duduk bersila, Fred menggelengkan kepalanya. Jika kamu terus membuat keributan, aku akan menutup mulutmu. Erikin membuka matanya dan berkata. Bibir Huo Shen bergerak dan dia tidak berani berbicara lagi, tapi dia jelas tidak bisa menerimanya. Tidak lama kemudian, Erikin tiba-tiba membuka matanya. Benar-benar terjadi sesuatu. Tepat di bawah persepsi pola dewa yang telah dirinya atur sebelumnya, sekelompok orang terbang dari luar pulau. Ini adalah sekelompok orang yang semuanya mengenakan jubah hitam, terlihat sangat misterius. Wilayah laut ini benar-benar neraka, hanya ada pulau seperti itu yang jaraknya ratusan mil. Untung kita tidak terlambat, manusia darah sialan ini. Kekuatan penglihatan Penatua keempat sangat baik, sehingga dapat menemukan pulau ini dari kejauhan.
Iya, Penatua keempat mendapatkan rasa hormat dari ketua asosiasi dan membentuk kembali lengan besi emas. Sekarang mereka juga mendapatkan barang itu, jadi masa depan mereka pasti sangat cerah. Dengan kita mengikuti Penatua keempat, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ada lebih dari puluhan orang di kelompok ini. Setelah terbang ke pulau satu persatu, mereka tidak bisa menahan untuk tidak mengeluh beberapa patah kata, diikuti dengan sanjungan. Segera setelah itu, rombongan mendarat di sisi barat pulau. Ternyata orang itu, karena pola dewa yang ditinggalkan terlebih dahulu, Erikin tidak hanya mendengar diskusi mereka, tetapi juga melihat wajah mereka setelah beberapa orang melepas tudung mereka. Ketika dia melihat Penatua keempat yang dipuji oleh semua orang, Erikin merasa jantungnya berdetak kencang. Dia sangat terkejut. Dia pernah melihat orang tua ini sebelumnya. Dia ingat sebelum memasuki hutan pagi kabut, Erikin dulu bersama Lela Yuan, Mulyani Hu, Christian Lu dari klan rubah untuk bertaruh batu iblis. Namun, kontes batu iblis itu palsu, melainkan organisasi rahasia siluman ingin menggunakan ini untuk menangkap kedua putri sekaligus. Di antara mereka, lelaki tua berjanggut putih yang bertugas membuka ruang benda berharga adalah anggota organisasi rahasia siluman yang tersembunyi, yang kini menjadi Penatua keempat. Orang ini menggunakan teknik rahasia untuk memotong kedua lengannya. Mendengar dari pembicaraan mereka, tampaknya ketua asosiasi organisasi rahasia siluman menghubungkannya dengan lengan yang lebih kuat. Mendengarkan dengan seksama, Erikin juga sangat terkejut. Dia tahu organisasi rahasia siluman telah menyelinap ke jalan surga, tetapi tidak menyangka akan bertemu di tempat seperti itu. Apakah orang-orang ini malapetaka yang dikatakan Pak Tua Sage? Fase penilaian 2 kegagalan dan sekelompok kultivator 1 penurunan, sepertinya tidak mungkin. Apalagi kelompok orang ini selalu misterius, apa benda yang mereka bicarakan. Jangan menyalakan api, kalian, periksa seluruh pulau. Melihat bahwa semua bawahan hendak duduk setelah pemeriksaan singkat di daerah sekitarnya, Penatua keempat berkata dengan waspada. Baik. Orang-orang itu bangkit dengan cepat, tetapi hati mereka sedikit meremehkan. Ini adalah pinggiran laut warisan, sekarang hampir semua orang telah pergi ke daerah pusat, bagaimana mungkin ada orang di sini? Namun, perintah Penatua keempat tetap dilaksanakan dengan sangat serius. Kerohanian menyebar, menjelajah dengan hati-hati, lalu terbang kembali. Sedangkan lokasi Erikin sudah lama dikelilingi oleh formasi, sehingga wajar saja mereka tidak menemukannya. Setelah mendengar laporan dari beberapa orang, Penatua keempat masih tidak mengendurkan alisnya, seolah masih khawatir. Tetua, kami benar-benar memeriksa dengan sangat hati-hati, bahkan sampai ke ujung pulau. Seorang kultivator berkata dengan wajah pahit. Itu tidak ada hubungannya denganmu, hanya saja hal ini sangat penting bagi organisasi rahasia siluman dan kelopak mataku selalu berkedut. Intuisi seorang kultivator, saat basis kultivasi semakin tinggi, maka persepsi dunia meningkat dan terkadang memang akurat. Penatua keempat berkedip beberapa kali, lalu mengertakkan gigi dan memutar tangannya, lalu mengeluarkan bola cairan hitam. Cairan ini dikelilingi oleh Reiki dan terus bergerak, seolah-olah di dalamnya terdapat banyak makhluk hidup. Ambil benda ini dan periksa lagi. Jika masih tidak ada, itu membuktikan bahwa pulau ini aman. Penatua keempat mengulurkan tangannya dan perlahan menyebarkan Reiki di sekitarnya. Menabrak. Dengan hilangnya penghalang, cairan hitam tidak jatuh ke tanah, tetapi menyebar dalam gelombang. Di bawah tatapan semua kultivator, itu tiba-tiba berubah menjadi serangga hitam aneh seperti cacing tanah. Setelah itu, serangga aneh ini berterbangan,
terus-menerus berpindah-pindah antara gunung dan hutan. Benda apa ini? Memperhatikan ini, Erikin mengerutkan kening. Pulau ini sangat besar, Penatua keempat dan lainnya berada di sisi barat pulau, sedangkan Erikin dan lainnya berada di sisi paling timur. Tapi setelah beberapa saat, beberapa cacing tanah terbang ke sini. Zes. Namun, yang mengejutkan Erikin adalah serangga aneh ini terbang di sebelah formasi, kemudian mulai mengeluarkan suara menusuk. Segera setelah itu, lebih banyak serangga aneh terbang, mengepung area tersebut dan terus berteriak bersama. Bersambung.